Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indriani Putri Dewi dengan NIM 452240059. Dan dosen pengampu saya yaitu Pak Ahmadi Usman, SEM, APPI, dan F. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik pada mata kuliah manajemen perbankan. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu konsep dasar perbankan. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan salah satu kutipan motivasi yang berbunyi, perbankan yang kuat akan menciptakan ekonomi yang kuat. Karena bank menjadi jabatan antara orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan. Apa itu perbankan? Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan bank. Jadi, perbankan tidak hanya membahas tentang bank sebagai lembaga, tetapi juga mencangkup bagaimana bank menjalankan usahanya, bagaimana bank memberikan pelayanan kepada nasabah, serta bagaimana sistem perbankan. Sistem perbankan diatur dan diawasi. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan perbankan. Tujuan utama dari kegiatan perbankan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dan beberapa pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan modal. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya dapat mengajukan pinjaman ke bank. Dengan adanya bantuan dana dari bank, usaha tersebut bisa berkembang dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi utama perbankan. Secara umum terdapat beberapa fungsi utama perbankan yang perlu dipahami. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat artinya bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga itu memberikan layanan jasa keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan seperti transfer uang, membayar tagihan, dan layanan perbankan digital. Itu layanan perbankan. Adapun beberapa contoh layanan perbankan yang pertama layanan simpanan. Layanan simpanan merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di bank dengan aman. Beberapa bentuk simpanan yang biasanya ditawarkan oleh bank antara lain yaitu tabungan. Tabungan yaitu simpanan yang dapat disetor dan ditarik dengan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Yang kedua itu giro, yaitu simpanan yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar. Yang ketiga itu ada deposito. Deposito itu simpanan yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Dengan adanya layanan simpanan, masyarakat dapat menyimpan uang dengan lebih aman dibandingkan menyimpannya sendiri di rumah. Layanan yang kedua itu layanan kredit atau pinjaman. Bank juga menyediakan layanan kredit atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Layanan ini sangat membantu bagi individu maupun pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal. Contohnya, kredit usaha untuk membuka atau mengembangkan bisnis, kredit rumah, kredit kendaraan. Melalui layanan kredit, bank membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial sekaligus mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Layanan yang ketiga itu layanan transfer dan pembayaran. Layanan ini memudahkan masyarakat
dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus menggunakan uang tunai. Beberapa contoh layanan pembayaran yang disediakan oleh bank antara lain itu transfer uang antar rekening, pembayaran tagihan listrik, air dan internet, pembayaran belanja online, pembayaran pajak atau biaya pendidikan. Layanan ini menjadi bagian penting dari sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia agar transaksi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Layanan yang keempat itu layanan ATM. ATM atau anjungan tunai mandiri, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor bank atau ATM. Nasabah dapat menarik uang tunai, mengecek saldo rekening, transfer uang, membayar berbagai tagihan. ATM biasanya tersedia di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan, kampus, dan area publik sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan bank kapan saja. Layanan yang kelima itu dan terakhir layanan internal banking dan mobile banking. Seiring perkembangan teknologi, bank banyak yang menyediakan layanan digital seperti internet banking dan mobile banking. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi hanya melalui komputer atau smartphone seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, mengecek saldo rekening. Layanan digital ini membuat aktivitas perbankan menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke bank. Yaitu ada jenis-jenis bank. Terdapat 4 jenis-jenis bank. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki peran utama dalam mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan suatu negara. Berbeda dengan bank pada umumnya, bank sentral tidak melayani masyarakat secara langsung, seperti membuka rekening atau memberikan pinjaman kepada individu. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Tugas utama Bank Sentral antara lain mengatur jumlah uang yang berbeda di masyarakat, menjaga kestabilan nilai mata uang, serta mengatur kebijakan moneter agar kondisi ekonomi negara tetap stabil. Selain itu, Bank Sentral juga berperan dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengawasi kegiatan perbankan agar berjalan dengan baik. Kedua itu Bank Umum. Bank umum adalah jenis bank yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bank ini memberikan berbagai layanan keuangan secara langsung kepada masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Beberapa layanan yang biasanya diberikan oleh bank umum antara lain menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, memberikan pinjaman atau kredit, serta menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan layanan ATM. Contoh bank umum di Indonesia antara lain itu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia. Bank ketiga itu Bank Perkredit atau BRP, Bank Perkredit Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang memiliki kegiatan usaha yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. BPR biasanya beroperasi di daerah tertentu untuk lebih fokus melayani masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil menengah. Layanan yang diberikan oleh BPR biasanya berupa penerimaan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta pemberian kredit kepada masyarakat. Namun, BPR memiliki beberapa keterbatasan layanan. Misalnya, BPR tidak menyediakan layanan seperti transfer antar bank, transfer valuta asing, atau layanan pembayaran internasional seperti yang tersedia di bank umum. Yang keempat, bank syariah. Bank syariah adalah jenis bank yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah. Berbeda untuk antara bank syariah dan bank
kontroversial, terletak pada sistem yang digunakan dalam transaksi keuangan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, kerjasama usaha atau jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh bank syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya itu jasa-jasa perbankan. Yang pertama itu ada transfer dana. Transfer dana adalah layanan yang memungkinkan seseorang mengirim uang dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam bank yang sama maupun ke bank yang berbeda. Yang kedua itu ada inkaso. Inkaso adalah layanan yang diberikan bank untuk membantu nasabah melakukan penagihan pembayaran melalui cek atau giro dari bank lain. Dengan layanan ini, nasabah tidak perlu datang langsung ke bank tempat cek atau giro tersebut diterbitkan. Bank akan membantu proses penagihan tersebut sehingga menjadi lebih praktis dan efisien. Yang ketiga itu Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah layanan penyimpanan barang berharga yang disediakan oleh bank. Layanan ini biasanya berupa kotak penyimpanan khusus yang berada di dalam ruangan yang sangat aman di bank. Yang keempat itu Letter of Credit. Letter of Credit adalah layanan perbankan yang biasanya digunakan dalam kegiatan perbankan internasional. Itu ada prinsip dasar perbankan. Yang pertama itu prinsip kepercayaan atau trust. Prinsip kepercayaan merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan. Bank dapat beroperasi dengan baik karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Ketika seseorang menyimpan uang di bank, mereka percaya bahwa uang tersebut akan disimpan dengan aman dan dapat diambil kembali kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian berarti bank harus menjalankan kegiatan usaha dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, terutama dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sebelum memberikan pinjaman, bank biasanya melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kredit macet yang dapat merugikan bank. Yang ketiga itu prinsip kerahasiaan. Bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah. Informasi seperti jumlah saldo, transaksi, atau data pribadi nasabah tidak boleh disebarkan kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah yang bersangkutan. Yang keempat itu prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini mengharuskan bank untuk mengenal dan memahami identitas serta aktivitas nasabah. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengecek berbagai kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau penyalahgunaan layanan perbankan. Dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan digunakan secara benar dan tidak melanggar hukum. Yang kelima itu prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Bank juga harus menjalankan semua kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawasan. Di Indonesia, kegiatan perbankan diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Moneter diatur oleh Bank Indonesia. Dengan adanya pengawasan ini, kegiatan perbankan dapat berjalan secara aman, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Itu kegiatan usaha bank. Yang pertama itu menghimpun dana atau funding. Menghimpun dana adalah kegiatan bank dalam mengumpulkan uang dari masyarakat. Dana yang disimpan oleh masyarakat ini menjadi salah satu sumber utama bagi bank untuk menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Beberapa bentuk simpanan yang biasanya ditawarkan oleh bank antara lainnya itu tabungan, deposito, dan giro. Dan yang berhasil dihimpun dari masyarakat inilah yang kemudian dikelola oleh bank untuk berbagai kegiatan, terutama untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Dan yang kedua itu menyalurkan dana atau lending. Setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, langkah berikutnya adalah menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.
kredit diberikan kepada individu maupun perusahaan yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan seperti menjalankan usaha, membeli rumah, atau kebutuhan lainnya. Beberapa jenis kredit yang biasanya diberikan oleh bank antara lain yaitu kredit kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi. Melalui pelayanan kredit ini banyak membantu masyarakat mendapatkan modal yang dibutuhkan sehingga usaha dapat berkembang dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga itu memberikan jasa bank atau servis. Selain menghimpun dana, menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa perbankan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan keuangan. Beberapa contoh jasa yang disediakan oleh bank antara lain yaitu yang pertama itu transfer dana, yang kedua inkaso, yang ketiga safe deposit box, yang keempat letter of credit atau LPC. Peran bank dalam perekonomian. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Salah satu tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, seorang pengusaha dapat meminjam uang dari bank untuk mengembangkan usahanya. Jika usaha tersebut berkembang, maka membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, bank juga memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, membayar tagihan, dan pembelian secara digital. Sistem pembayaran ini juga diatur oleh Bank Indonesia agar transaksi keuangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Karena itu, bank memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu kelancaran aktivitas keuangan masyarakat. Dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan perbankan. Perbankan memiliki banyak kelebihan, seperti memberikan tempat yang aman untuk menyimpan uang, memudahkan transaksi keuangan seperti transfer dan pembayaran, serta menyediakan pinjaman yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan modal. Kegiatan perbankan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan agar berjalan dengan aman. Namun, perbankan juga memiliki beberapa kekurangan seperti adanya biaya administrasi, proses pengajuan kredit yang cukup ketat, serta risiko kejahatan digital jika nasabah tidak berhati-hati dalam menggunakan layanan perbankan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.